warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita mau berakhir pekan dulu. Coba tebak-tebak kita mau berakhir pekan di mana? Sekarang kita mau melakukan perjalanan menuju NYIA. Jadi New Yogyakarta International Airport. Kita mau kemana, Panda? Kulon Progo. Kita mau ke Kulon Progo. Jadi dari Condong Catur menuju ke Kulon Progo itu kurang lebihnya nanti 1,5 jam. 1,5 jam. Dan ini kita berangkat pukul 7.30. Kita sih sebenarnya cuma pengen makan siang aja di halaman parkirnya. Tapi ya biar hari Sabtunya enggak cuma di rumah aja gitu. Sambil ngetes kalau kita besok ke bandara itu berapa jamnya harus ditempuh. Di siap-siap sekalian. Kurang lebihnya kalau mau ke Bali itu nanti dari rumah sampai ke bandara itu berapa jam. Jangan-jangan nanti sini Bali cuma sejam, ke bandaranya lebih lama. Nah jadi sekarang ikuti perjalanan kita ya. Sudah masuk ke ring road. Gimana? Cerah banget ya Jogja ya. Jadi kangen kan ke Jogja? Nah, makanya ini aku wakilin dengan ngasih ke teman-teman itu vlog ya, perjalanan. Siapa tahu udah pernah lewat di jalan arteri ini di ring road utara. Nah, bisa jadi mengingatkan kenangan sepanjang jalannya kayak apa ya kan? Nah, sekarang ini perempatan yang tadi sesudah underpass. Jadi ada rambu lalu lintasnya. Nah, itu adalah Monjali ya teman-teman. Sebelah kanan itu bisa dilihat. Itu kalau teman-teman ke Taman Pelangi itu ada Monjali. Tinggal putar arah, balik arah. Jangan lupa mampir ke SRC Purnama Jaya. Bisa dilihat di Google Map juga. Jadi ini adalah Jalan Monjalinya. Nah, kalau ini adalah jalan layang ya teman-teman. Jadi kalau tadi di Jalan Kalurang itu ada underpass. Nah, kalau di Jalan Monjali ini kita ada overpass sih, overlay ya mungkin. Apa? Ya, jalan layang. Jalan layang itu overlay kan? Mungkin. Kayak di jembatan layang Janti kan itu ya. Bandara NYIA di Kulon Progo itu kita ngambil jalannya ring road ya teman-teman. Jadi ini tadi ring road kurang lebihnya 17 menit baru sampai di area ring road sebelah barat. Nah jadi padahal biasanya 17 menit itu udah sampai di bandara kita, di bandara Adi Sucipto. Itu cepet banget karena relatif sama-sama di ring road utara. Kalau dari rumah ya cuma melewati dua rambu lalu lintas. Jadi cuma satu rambu lalu lintas di ring road, kemudian satu lagi ketika belok ke bandara. Tapi sekarang ini lumayan juga, makanya kayaknya kepikirannya ya pakai Damri aja nanti kalau ke bandara. Karena nanti kita nganterin yang penumpangnya udah sama ya, kayak piknik lah jadinya ke bandara. Kayak piknik kalau mau nganterin orang gitu. Jadi mohon dimaafkan ya kalau nanti kita nganterinnya cuma sampai di tempat full Damrinya. Demikian, karena wasting banget di jalannya tuh ternyata emang agak jauh ya Panda ya. Jauh.
sampai di pertigaan menuju ke arah Godean ya teman-teman. Kalau kita mau ke kiri itu berarti kita sampai ke Soto Kedipiro. Mau sarapan dulu? Yuk, ayo. Udah lama ya enggak? Udah lama banget ya, berarti hitungnya dari Setahun ya? Maret lah ya. Setahun. Maret, April, Mei, belum lah ya, udah Januari setahun kita kali belum, ya. iya. Iya, ya ampun, masya Allah. Ya begitulah ya teman-teman ya. Nah ini kita udah masuk ke daerah, ini ada Pekau Muhammadiyah Gamping. Kemudian ini tuh udah daerahnya Jalan Wates ya teman-teman. Jadi ini kita sudah sampai di Jalan Wates KM 5,7. Masalahnya adalah ketika kita habis ring road kemudian masuk ke jalan yang seperti ini loh. Nah, jadi kita makan dulu ya, mobilnya makan dulu, minum dulu. Kita mau beli dulu. Aku offin ya, kalau lagi di pom bensin harus menonaktifkan gadget seperti ini, oke? Nah, melanjutkan perjalanan menuju ke Kulon Progo dan sekarang ini baru sampai di Ambar Ketawang ya teman-teman. Tadi kita habis isi bensin, kemudian ini agak berisik ya karena aku buka jendelanya karena bau ya. Nah, ini sampai di daerah BMKG Jogja. Berarti dekat rumahnya temenku. Ini ada rumahnya Mbak Dewi di daerah sini. Jadi lumayan jauh banget. Ternyata 1 jam. Jadi tadi ini ke kiri itu sampai ke daerah Jatimas. Nah ternyata lama banget. Kalau dari setengah 8 berarti ini hampir 1 jam ya. 45 menit sampai di sini. Ternyata jauh banget rumahmu Mbak Dewi. Nggak ngebayangin ya, ini jalannya emang besar, kemudian mulus gitu ya, tapi yaitu Bandara YIA Purworejo. Nah tapi yaitu banyak rambu lalu lintasnya, jadi hambatannya masih ada di lampu lalu lintasnya. Ya begitulah ya, kayaknya nggak jaminan deh kalau ini bebas hambatan, dalam artian nggak macet, karena kita tuh menghindari perempatan-perempatan kecil ya, kayak tadi ya terhambatnya karena kita harus mengurangi kecepatan di pertigaan-pertigaan masuk ke sebuah wilayah-wilayah gitu. Jadi memang kalau ada sarana kayak kereta itu kan punya jalan sendiri, itu udah memberi solusi banget ya. Atau kalau nggak tol bandara Ya. itu bisa juga. Tapi kalau kereta kan jalurnya udah ada tuh relnya, cuma tinggal diatur jadwalnya nih. Cuman kalau tol kan harus pembangunan infrastruktur lagi, jadi memang ya gitu deh ya, harusnya tuh memanfaatkan yang udah ada tapi bisa lebih optimal gitu. Nyatanya relnya juga sepi-sepi aja kan kalau nggak ada kereta yang lewat gitu. Jadi ditambah aja keretanya di sela-sela antara jam-jam kosong rel nggak kepake itu dipakai untuk perjalanan menuju ke YIA dari Jogja, karena pasti lebih cepat itu kalau menurut aku. Nah ini kalau begini ya tetap harus melewati kemacetan ya, tetap ada antrian gitu kan, karena ya kecepatannya juga cuma segini. Ini tuh 40 km per jam loh teman-teman. Jadi kebayang kalau jaraknya berapa kilometer? 50-an. Jaraknya 50-an dibagi 40 ya, sejaman harusnya. Jadi kalau 40 km sejam lebih ya. Gitu. Nah, kalau dari Bantul Serandaan bisa lewat sini, di pertigaan ini belok ke kiri. Jadi kalau dari Bantul ke YIA nggak usah ngelewatin tadi Ambar Ketawang itu, tapi langsung nembus jalan dari sini. Lumayan lah ya, pemandangannya itu masih hijau-hijau, jadi kita bisa menikmati
perjalanan ke YIA itu seperti udah kayak piknik ya. Tapi ya kebayang ya kalau untuk perjalanan bisnis udah tergesa-gesa banget sih sampai ke YIA. Kalau kita mau balik lagi juga aku pikir udah capek ya, karena ini udah kayak perjalanan luar kota. Gimana sih ngomongnya? Jadi Ya, emang udah ke luar kota Jogja, walaupun masih di provinsi Yogyakarta. masih di provinsi DIY, tapi ya di pojokan banget ya. Mungkin apa bener ya di Soekarno Hatta juga kemarin kayak gitu ya? Sama ya. Sama ya. Kasusnya Makanya kita Jakarta dengan Jogja sama. mending pakai Damri kalau apa namanya, kalau nanti misalnya kita harus bepergian. Jawa Barat juga seperti itu kan. Iya, makanya kita milih naik kereta ya. Lagi-lagi kita kena lampu lalu lintas. Jadi ini kayaknya banyak banget ya. Ya emang sih ya, karena perempatannya juga banyak, pertigaannya juga banyak. Jadi ya kena lagi deh lampu di sini. Ya kalau bisa lurus cepat ya jalan. Kalau enggak cuma 12 detik, 10 detik kurang lebihnya, ini cuman belasan ya tadi ya. Jadi ya mobil yang bisa lepas ya cuman kurang lebihnya 6 sampai 8 ya. Ya begitulah, masih harus banyak perbaikan ya, terus terang ya. Nah, keren banget. Ini adalah masuk ke wilayah yang udah perbatasan, enggak lagi di Sleman, Bantul, tapi ini sudah sampai ke Kulon Progo. Nah, Ini adalah Sungai Progo. karena ini adalah Sungai Progo dan sekarang kita berada di sebelah baratnya Sungai Progo, makanya disebut dengan Kulon Progo. Yeay, sudah sampai ke Kulon Progo. Yeay. Nah, sekarang tinggal kita menuju ke apa namanya? Kita menuju ke Soto Pak Ismo. Ini eye catching banget loh tulisannya. Pasti kalau mau ke YIA lapar ya, terus apa namanya? Mampir dulu beli soto. Nah, ini sekarang kita sudah daerah di Kulon Progo masuknya. Tinggal dari Kulon Progo ini sampai ke YIA-nya itu berapa lama? Ini udah sejam perjalanan dari rumah tadi, bandara YIA. Oh iya, hai pemerintah, ini dikasih dong kilometernya. Jadi nggak cuman bandara YIA ke sana. Orang kan butuhnya informasi ya, berapa kilometer lagi atau apa. Jadi tolong yang seperti itu adalah rambu-rambu yang penting untuk kita orang yang biasa di jalan gitu ya. Nah, itu tadi kita ngelewatin lagi rambu lalu lintas. Jadi emang rambu lalu lintasnya itu masih banyak banget ya. Walaupun jalannya luas, jalannya besar, tapi jalan besar ini juga baru masuk Kulon Progo tadi. Dari arah Ambar Ketawang sampai ke Kulon Progo itu ya masih relatif jalannya cuma untuk satu mobil dan satu motor. Ini aja sebetulnya nggak bisa kalau terus dua mobil terus itu nggak bisa. Nyelip-nyelipnya juga hati-hati banget, karena yang di sisi sebelah kanan di lajur yang sebaliknya, arah sebaliknya juga dia padat gitu kan. Jadi ya pokoknya ini tuh 60 km per jam lah. Apa namanya, aku udah sempat ngelirik di speedometer itu 60 km per jam ya. Jadi antara 40 sampai 60 ya kalau mau jalan. Nah, ini kita sampai di Sentolo namanya. Ini aku inget banget kalau naik kereta udah mau masuk ke Jogja. Udah sampai mana mah? Udah sampai Sentolo. Nah, kita udah siap-siap jalan nih dari rumah menuju ke stasiun Tugu. Ternyata ya lumayan ya. Jadi kalau kebangun terus berhentinya salah ya jemputnya lumayan juga ini kalau sampai Sentolo. Nah, sekarang kita mau melanjutkan perjalanan. Tadi melewati rambu lalu lintas ya teman-teman. Jadi tapi kebetulan kita kena hijau. Dan ini sekarang usel-uselan di sini, dusel-duselan. Ini ya terus terang karena bareng sama alat berat itu loh yang bikin kenapa ke YIA kan Rewulu itu daerahnya apa namanya bensin ya, Pertamina. Jadi ya mau nggak mau jadi kayak gini. Nah, ini
ini daerah Pasar Sentolo. Kebayang kalau udah mulai aktif tuh pasti juga pasarnya kan rame ya nantinya. Jadi ya kayak kita ke Semarang apa kita ke Ambarawa ngelewati pasar Ambarawa, yaitu jadi titik kemacetan gitu nantinya. Ya kalau udah terurai ya enak gitu kan, cuman kan kita nggak tahu jamnya, ngejar pagi, kita penerbangan pagi kan juga tetap aktivitasnya juga menyesuaikan dengan aktivitas pagi. Pokoknya solusinya tuh harus ada lah ya. Kalau jalur darat masih kayak gini tuh ya masih ngeri-ngeri sedap gitu kan, ketinggalan pesawat. Karena kan orang juga kadang prediksinya habis nyelesain kerjaan yang ini baru kita pergi ke bandara untuk pekerjaan yang lain. Kayak aku lah misalnya pekerjaan ibu rumah tangga, pengennya tuh ya di rumah udah siap gitu, kemudian kita tinggal berangkat. Tapi kan pada prakteknya kita juga di rumah itu masih harus cuci piring, masih harus nyiapin sarapan. Terus kalau mau pergi ya dicuci dulu sekalian, nanti bau kalau 3 hari pergi gitu kan. Jadi kadang-kadang jadi kita tuh nggak on time. Tapi ya mudah-mudahan ada solusinya lah ya, nanti lebih bagus lagi menuju bandara YIA yang jauh banget ternyata. Itu mobilnya persis banget tuh. R3 sebelah kanannya tuh ada tempelan bannya, kayak dejavu banget deh lihat mobil. Persis banget mobil kita itu, jadi kayak dejavu banget. Mungkin dia pas di belakang kita ngeliat juga iya ya. Itu kayak sama. Bedanya nggak ada tamasyaku.com-nya ya. Ya temennya itu ya tanki gini. Ya tanki gini, kemudian ada kereta ada truk-truk yang seperti ini ya, karena ini menuju ke jalur luar kota ya sebetulnya, menuju ke Purwokerto itu jalan menuju ke Aji Barang itu menuju ke daerah Jakarta kan. Jadi memang ya ini tuh jalur Jakarta lewat jalur selatan ya. Ini ingat banget waktu aku ke mana ya saya, Cirebon lewat itu ya. Apa Cirebon Semarang ya ngambilnya? Kita ke Purwokerto, Cilacap. Ya, ini jadi tetap jalur yang rame nih ya. Nah, ini juga bagian dari kita perjalanan mata ya, traveling mata. Gimana nggak traveling mata? Sebetulnya itu pemandangannya tuh indah banget, serius deh. Menuju ke arah Purworejo itu tuh udah bagus banget. Dia masih kayak ada pegunungan, kan ada pegunungan Menoreh ya. Ada pegunungan Menoreh, kemudian masih banyak banget nih sawah gitu. Terus nanti tuh kita bisa ngeliat jalur kereta di sebelah kiri. Jadi kalau kita ya kayak piknik gitu kan, kayak orang kalau ke Eling Bening kan ngeliatnya kereta di bawah gitu kan. Nah sebetulnya ini tuh juga nggak jauh beda, kalau cuma ngeliat jalan kereta, dilewatin kereta tuh ya ada di sini dan masih hijau banget. Tapi terus terang kan kita rencana mau sarapan nih ya ke YIA ya, dan ini tuh udah lapar ya saudara-saudara. Jadi ternyata lapar ya sayang ya. Iya, udah lumayan juga nih, sejam ya teman-teman ya. Ditahan dulu. Nah, ini ada petunjuk lagi, Waduk Sermo, Kalibiru, Purworejo, Bandara YIA. Waduk Sermo 7 km, Kalibiru 9 km. Tapi teman-teman, tetap aja nggak ada informasi Iya, berapa kilometer. Halo, tolong banget ya, ternyata penting banget loh kilometer tuh, kita bisa memprediksi. Kurang lebihnya itu lebih mengurangi kecemasan kalau buat aku. Mengurangi kecemasan, kira-kiranya tuh berapa kilometer lagi untuk bisa sampai kemana gitu. Karena kita terus prediksi kecepatan juga gitu. 7 kilo, berarti kalau kecepatannya 60 misalnya, 70 sekalian ya, itu berarti butuh waktunya juga cuma tinggal sekian menit gitu kan. Ya jadi tolong tuh dikasih petunjuk ya. Masa kalah sih sama Pringsewu, kurang 11 km lagi apa mana gitu. Padahal kan bandara itu kan skalanya juga nantinya akan internasional ya. Namanya juga Yogyakarta International Airport gitu. Tuh pemandangannya tuh bagus banget emang, cantik gitu, apalagi pagi hari pemandangannya tuh masih seger gitu kayaknya. Ini kita sampai di jalan Yogyakarta kilometer 1 Pates.
Ini gimana sih? Ya, kita lihatnya udah mau deket Wates sih. Jadi, nah, Kulon Progo itu bukannya ibu kota Wates tuh bukan ibu kota Kulon Progo ya? iya kita udah mau masuk. Kita masuk ke ibu kota ya ini berarti ya. Ibu kota bener kok ya? Iya. Ibu kabupaten loh. Ibu kota kabupaten. Ini baru sampai patung Di Wates kota ke Bekasi. kanan. Nah teman-teman, ini akhirnya ya Apa Bu? Ini- Sudah ditungguin. ntar sama belum bisa kebaca Purworejo, Wates kota, Bendungan. Nah itu belum kelihatan ketutupan Mandiri tuh loh. Panjatan. Jadi belum bisa bercakap nih. Tuh kan ada mobil yang langsung nyelonong. Apa namanya, nyelip gitu ya, karena memang Panjatan bendungan ke kanan. ini ya. Nah ini kita ke arah Purworejo 36 kilo. Ya, Nah patung ini Ageng Serang. ini adalah patung dimana jadi apa, ikon Kulon Progo ya teman-teman. Nah jadi kalau udah sampai sini tuh tandanya sudah masuk ke kota Kulon Progo. Nah ini masuk Wates ya, ini ngelewatin jalan biasa. Nah ini yang dikhawatirkan menimbulkan kemacetan. Dan aku tuh nggak tahu loh berapa kilometer lagi sampai ke YIA loh ini. Aku taunya cuma tadi Purworejo 36 kilometer. Tapi untuk tahu YIA berapa kilometer belum ada. Mestinya nih kayak ini. Bandara YIA kiri ya sayang? Iya, kita ke kiri. Oh, I see. Kita ke Bandara YIA. Itu bagian atasnya tadinya alamatnya siapa ya? Dihapus gitu. Maksudnya kasihan banget yang kalau misalnya kita mau menuju ke suatu tempat terus dihapusnya ke arah Bandara YIA. Nah, ini Bandara YIA itu dari perempatan yang pertigaan yang tadi habis langsung belok kiri. Udah ada petunjuknya sih sebetulnya. Tapi ternyata jalannya juga ini kecil, jalan biasa gitu. Aku ngomongnya tuh udah males ya, karena udah menuju ke sini aja udah males gitu kan sebetulnya. Ini masjid waktu kita sholat maghrib dari Purwokerto. Purwokerto apa Purworejo ya? Oh, Purwokerto ya. Dari Purwokerto. Ya kayak gini, karena masih ada yang berhenti belok balik ya, jadinya tuh macet menuju ke sananya karena bukan jalan bebas hambatan. Oh ini Masjid Agung Wates nih, aku pernah loh sholat di sini. Ini gede banget tuh, pas ke atasnya itu bisa ngeliat ke bawah juga. Aku inget dah. Iya benar ya. Maksudnya Pas ke ke atas, bisa atas lihat. balkon maksudnya, jadi nggak yang 2 lantai gitu. Pasti kan perjalanannya tuh mengasihkan kan, masih apa namanya asri gitu ya, makanya wah bisa nih cari-cari rumah di daerah sini. Kenapa? Karena kalau mau ke bandara malamnya kita bobo di rumah yang sini. Terus Doa yang baik diaminkan. iya, Kita berdoa. masih kita di Bukit Duri juga loh. Ini gimana kalau kita nyari tanah-tanah sekalian gitu? Berapa kilo? Nggak ada loh ini Bandara Waduk Sermo. Ini nggak ada loh pemberitahuan apa kilometernya. Ih, kebayang ya, ini kalau malam hari terus kayak apa sepinya ya. Maksudnya ini aku di siang hari aja, di pagi hari tuh sepi ya. Menuju daerah sini tuh sepi mas ya. Ini menuju Purworejo nggak sih? Aslinya Iya. ya nggak ya? Purworejo. Oh Purworejo Ini ya. jalan satu-satunya jalan. Oh. Ya, tapi kan ini nggak normal lah, maksudnya padat kan. Kalau normal jalur ini tuh padat sekali. Dan ini tuh seingatku ya ada efisiensi dan lain-lain kan menuju bis-bis Iya. luar kota itu ya. Jadi tuh ketemunya ya itu nggak cuma tangki tapi udah ya truk-truk itu tadi kan, ini menuju ke arah Jakarta juga dari jalur selatan.
kalau dari Bantul mungkin lewatnya dari yang pertigaan sini. Aku pernah nih lewat sini ya sayang. Kita dari mana mau kemana ya? Pantai Baru ya. Oh, kita ke Pantai Baru tapi dari arah, oh kita dari Wates ya waktu itu ya. Dari mau ke ini loh. Kita tuh dari mau ke Kedung Pedut nggak jadi, nggak ketemu. Terus kita jalan-jalannya tuh ke Bantul, ke Pantai Baru. Nah, jadi ini kan ke bandara aja lumayan lama gitu kan. Misalkan Jogja Jakarta cuman 8 jam gitu. Kemudian kita ke bandaranya sejam, ini kalau dari 7.30 berarti udah sejam setengah ya. Sejam setengah. Kemudian kita nunggu pesawat sejam, misalnya 2,5 ya. Terbang sejam berarti 3,5. Itu pun kalau nggak ada prediksi, nunggunya nggak kelamaan, kemudian nggak delay, kemudian nggak ya segala macam lah ya. Terus kita naik mobil nih Jogja Jakarta 8 jam. Nah, jadi mending mana teman-teman? Mending mana? Mending naik mobil atau mending ini Pesawat ya. Nah, ternyata ya Allah, sama wisata Pantai Glagah. Ini wisata Pantai Glagah tuh. Agro buah-buah naga, dermaga wisata itu udah ke kiri malahan. Jadi bandaranya ini lebih jauh daripada kita ke Pantai Glagah. Pantai Glagah itu yang ada kayak lagunanya, jadi kita bisa naik kapal. Kita pernah loh naik kapal ya sayang ke Glagah itu. bentar lagi kok, habis Glagah langsung bandara. Oh gitu. Ya demikian ya. Salah mana ya? Kita sampai di Jogja International Airport dan ini kita masuk ke kawasannya itu. Jadi ini memang udah terpisah gitu ya, tinggal ke kiri gitu. Dan ini patung yang menyambut. Nah, ini ada patung yang menyambit ya. Tuh, sudah sampai. Luas banget nih. Ini stasiun bus dan truk. Kita kemana ya? Nah, ini bus dan truk lurus stasiun di sini. Oh, ternyata begini. Ya ampun, ini aku baru pertama kali ya, saudara-saudara. Jadi tolong dipahami agak deso. Lajur khusus sepeda kendaraan kecil, berarti kita lajur khusus kendaraan kecil itu untuk bus dan truk di sana. 1 jam 3.000 ya teman-teman. Silahkan tekan tombol atau tempelkan terima kasih. Silahkan masuk. Nah, semprot. tuh ini harus kemana-mana bawa semprotan. Nah, itu bandaranya. Nah, ini bandara, kita sudah sampai ke bandara Jogja International Airport. Ntar nunggu itu pergi dulu mobil itu. Nah, oke deh. Udah, kita parkir di mana ya? Ini nggak boleh parkir di sini ya. Belum, kita nyari lah. Kalau mau foto di tengah-tengah sini nggak bisa dong. nggak bisa ya. Kayaknya ada yang pada foto-foto di sini deh. Tuh kayak orang ini berarti jalan ya. Mau parkir di sini boleh. Ini menuju ini nggak sih? Takutnya nggak boleh kan? Oh, yang naik sepeda boleh. Yang... Oh iya, naik sepeda. Ya nanti kita coba jalan kaki ya. Coba nggak sih? Kawasan wajib masker APD. Nah, itu ada jembatan layang. Apa itu? Bandaranya itu gede banget sih emang. Ya mudah-mudahan bisa berfungsi dengan baik ya. Ini kayak lautan padang pasir kalau kita lagi di Arafah itu loh. Masih belum sampai bandaranya, masih sana ya. Iya. Ini Keberangkatan lurus, kedatangan parkir. Kita kedatangan parkir aja ya. ya, keberangkatan itu kita mau berangkat. Kita mau berangkat kemana? Iya. Nah, ini keberangkatan lajurnya itu terus naik ke sana. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, lihat di keberangkatan aja. Hah?
parkirnya di keberangkatan dulu. Kita muter lagi ya. Nah ini maklum ya lagi pertama. Kalau naik mobil itu harus parkir masalahnya. Jadi ini parkir di sini terus kita jalan ke sana. Iya, tapi udah kelewatan lagi. Kita lihat dulu aja. Nah ini kita keluar. Ini karena nggak boleh parkir di sini. Kalau gedung parkir yang sana. Nah ini adalah gedung parkirnya. Kemudian ini adalah orang-orang yang sama kayak aku nanti itu foto-foto kayak gini. Mereka naik bis dari sini. Kemudian mereka menuju ke area bandara untuk foto-foto. Ih, kayaknya senang banget ya, kayak aku gini bakalan senang banget. Ini lucu banget deh. Nah ini teman-teman, ini adalah apa namanya area bandaranya. Udah nggak penasaran? Sekarang kita keluar untuk masuk ya. Tuh, bingung kan keluar untuk masuk. Oh itu ya ampun ada mendungnya, masya Allah cantik banget nih. Ih, kok ngeri ya tapi ya, waduh. Apa namanya? Ini tuh diselimuti oleh mendung gini, terus Bisa ke sana. ini kita keluar dulu. Iya, mau diselimuti oleh mendung kayak gini dan apa ya? Di tanah lapang gini. Ini keluar dulu kita ke kiri, ya, terus ke kanan. Ini jalannya luas banget ya, muter-muter gini. Ya, untuk pelajaran lah ya. Ya, kemudian ada mendung menggantung, ya ampun, keluar dari Bandara Jogja International Airport, kemudian disambut sama mendung gitu, udah kayak kenangan Jogja itu sulit terlupakan ya, terbawa oleh setiap tetesan hujan yang turun nantinya, ya kan. Nah sekarang kita keluar ke kiri, apa mau ke kanan aja langsung ya, ya ke kanan keberangkatan dan kedatangan. Berarti kita ke area parkir yang atas aja tadi ya. Area parkir yang gedung tadi kan. Berarti Area di parkir. bagian kedatangan. Di bagian kedatangan. Itu mendungnya tebal juga ya. Iya, hujan nanti. Jadi ya Allah, ini jalan-jalan sampai sini tuh 1,5 jam ya teman-teman. Dari setengah 8 sampai sekarang jam 9. Bus penjemput area kedatangan khusus motor, lumayan jauh juga sih beneran. Nah dia juga bingung kayak kita, makanya muter-muter Masian. Nah untuk parkir kita masuknya ke sini ya teman-teman. Tuh ini adalah area parkir, jadi gedung parkirnya di sini. Nah ini aku nggak yakin ya ini bakal memuat banyak, kayaknya mungkin juga nggak begitu banyak. Ini parkir mobil ke kanan dan parkir itu ke atas. Yang bawah itu untuk motor. Sepi banget serius teman-teman. Tuh ada 2 parkir. Ini tingginya mobil kayaknya juga nggak bisa tinggi banget ya, udah disesuaikan. Lumayan banyak juga. Ini kita masuknya lurus dulu. Kemudian parkir pick up. Tuh ini kita parkir di sini, nanti masuknya lewat kanan. Kita parkir aja di sini. Ini tadi ada parkiran Ini bukan? kiri. Ini ngiri boleh. Nah, ini ngiri boleh. Oke, kita cari parkir. Ini ada, tapi caranya ke situ gimana? Terus.
gelap ya. Ya harus nyalain Oh. lampu. Dia sana ya. Tadi ada satu Ya oke, sana aja. di sebelah. Ini orang harus bisa memikirkan sendiri ya jalurnya mana nih. Kalau aku tuh cuma milihnya karena deket sama ini, dan ini fungsinya di video ini adalah kita nanti baca L2H21. Nah kalau nanti bingung nyari mobilnya itu setiap ini harus diapalin ya teman-teman nih, takutnya nanti beneran capek banget nih muter-muter nyari mobil. L2H21, jadi kadang-kadang kita suka nggak prepare, padahal ini tuh penting ya. Nah sudah, sekarang kita akan jalan-jalan.